Oh, berarti yang jadi anak presiden itu enak ya buat privilege-nya. Iya kan? Bener kan buat buat privilege-nya gampang. Relasinya kan. Contohnya kayak gitu lah. Contohnya kayak gitu kan. Contoh besarnya anak presiden. Yo, kembali lagi bersama gua Muhammad Rafi Ibnu Hakim di Podcast Media. Podcast yang akan membahas putar bisnis. Di sore kali ini kita mengundang tamu spesial kita yang sangat-sangat keren, sangat-sangat spesial lah istilahnya gitu kan. Yaitu seorang yang udah terjun di dunia bisnis, Wissam Siddiq. Silakan. Ya. Oke, ya. Apa kabar, Bi? Alhamdulillah baik. Kok gue kenal lu ya? Iya. Gue dong yang nanya kamu. Oh iya. Gimana kabar lu, Sam? Alhamdulillah baik. Gimana bisnisnya udah berjalan lancar atau belum? Bisnis lancar. Alhamdulillah. Dari mana nih? Dari mana? Itu dari belakang kamera tadi. Oh, dari belakang kamera. Gue kira dari sono tuh, dari Tipar gitu. Oh iya, dari Tipar lah. Kan dari gue di Tipar Pride gitu. Teman-teman Depok nih pada tahu gak Tipar tuh di mana? Kagak tahu, Bang. Parah banget. Tahu ya, mending gak usah. Kita bahas apa nih, Bi? Bahas apa, Bang? Kita mau ngebahas tentang seputar bisnis. Oh iya, sebelum mulai nih, gue minta perkenalan dulu dong, nama lu siapa, terus lu tuh di sini jadi apa gitu kan. Oke, perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama gua Wissam Siddiq. Gua asli Tasikmalaya, tinggal di Depok, tepatnya di Tipar. Kali ini gue udah terjun di dunia bisnis, khususnya di F&B dan digital atau di media gitu. Oke. Ya, lagi berproses. Oke. Nah, lu kan katanya nih pembisnis ya kan? Amin gitu kan. Nah, lu tuh pembisnis tuh bergerak di bidang apa sih? Kalau sekarang bergeraknya itu di F&B atau di minuman. Oke. Gitu. Terus sambil coba-coba buat ke media juga, main ke media. Karena sekarang juga media kan kayak podcast ini kan juga bisa nih masuk nih brand nih kayak SMK Salam mungkin kan. Iya, bisa benar, masuk kan benar, gitu. Benar. Kayak misalkan apa gitu kan masuk. Bisa. Lagi belajar di situ di medianya gitu. Oke. Menurut Wissam sendiri, bisnis media tuh butuh modal gak sih, Sam? Bisnis media butuh modal sih enggak ya. Iya. Kalau menurut gua karena kan yang dibutuhkan kan ya konten doang paling kan kayak lu fokusnya di konten apa nih misalkan kayak mau bahas apa gitu kan, bahas bisnis kah atau apa gitu kan, tinggal cari orang tag udah gitu. Iya. Jadi kan, gampang. Iya, gitu berprosesnya di situ, cuman kan agak lama kan pasti kalau buat media gitu kan. Makanya sembari media berjalan ya F&B teh ini berjalan juga. Oke. Nah, tadi kan ada bisnis media nih. Kira-kira bisnis apa lagi tuh adanya? Kalau buat gua sendiri udah sih paling itu doang sih yang lagi gua jalanin kan karena di media itu kan fashion gua kan emang suka buat video, suka apa ya ngambil video gitu kan, jadi kayak suka aja, berawal dari suka gue cari peluang bisnisnya di mana gitu kan. Oh ternyata sekarang udah banyak tuh kayak Rans, kayak misalkan pecah telur, kasih solusi juga kan. Nah gue mau bergerak di Curiga Sukses. Ya. Amin. Kan udah tahu. Iya udah tahu ya. Gitu. Oke. Terus alasan yang kuat banget nih, yang ngebuat lu bisa terjun di dunia bisnis kan, bisnis media kan, selain bisnis media ada kan. Ada. Nah kenapa lu benar-benar pengen banget gitu kan ke bisnis media itu? Karena hidup sekarang udah pada naik Pak. Oke. Ininya ya harga-harga udah pada naik kan, gue mikirnya berasnya susah banget kan, udah mahal. Nah gue mikir kalau bisa dibilang kalau gue kerja kantoran kayaknya susah ya? Buat ngejar kata sukses itu gitu. Benar-benar. Gue kan mau ngejar kata sukses, amin. Amin lagi nih. Iya. Pokoknya yang nonton aminin aja ya. Nonton aminin yang di rumah. Soalnya nih di sini juga banyak banget nih yang nonton. Ada 1,000 apa? Ada 1,000, wah gila, jangan ditanya itu. Nah, ya gitu, Bi. Kalau menurut Wissam sendiri nih, menurut lu lah istilahnya, bisnis media itu butuh privilege gak sih? Semua nggak bisnis ini aja sih, nggak bisnis media doang aja, sih. Iya. Karena yang produk juga pasti butuh privilege kan bukan cuma uang doang kan. Iya, benar-benar. Kayak relasi gitu kan, relasi terus
apa barang-barang yang ada di rumah lu kan itu juga privilege buat kita kan. Iya, Kayak benar-benar. misalkan kakak gue itu di Polmed, Iya. dia punya lighting, punya kamera, waktu itu sempat punya kamera. Nah itu gue jadiin privilege gue tuh, gue buat Oke. konten, misalkan gue buat ya di YouTube lah, di Instagram, apalagi udah ada TikTok gitu kan, udah gampang banget. Jadi lebih memudahkan ya. Iya lebih memudahkan sih gitu. Untuk privilege tuh ya, lu lihat aja di keluarga lu tuh privilege apa sih yang lu punya, misalkan relasi di RT lu nih, Iya. bapak lu relasinya bisa dijangkau nih, lu bisa jualan apa keripik, ya kan Iya, itu juga bisa bisa kan, itu benar. privilege juga kan. Jadi privilege bukan cuma uang, jadi cantik juga privilege Iya, sih. benar-benar. Lah gua Lu mah ganteng. kagak dong. Lah gua sih nggak punya cewek. Oh iya. Oh iya lupa. Sorry. Ya, Kalau gitu. berarti yang jadi anak presiden itu enak ya buat privilege-nya. Iya kan? Bener kan buat Iya, buat privilege-nya iya, gampang. Relasinya iya, kan. contohnya kayak gitu Iya, lah. contohnya kayak gitu kan. Contoh besarnya Ya, contohnya. anak kayak- presiden Iya, gitu kan, gitu jadi kan. cawapres gitu Iya. kan. Ya Oke. itu privilege gitu. Kalau menurut lu nih, Hmm. bisnis itu lebih butuh skill atau karakter sih? Bisnis butuh skill atau karakter, menurut gue ya lebih dominan ke karakter. Soft skill lah itu kan. Iya, kenapa tuh? Karena yang gue jalanin kan sekarang di kampus gitu kan. Iya. Di kampus gue ternyata teknik atau skill itu bisa dipelajarin di mana aja. Sekarang itu udah di YouTube ada, di Oh, iya, Instagram benar. ada. Nah yang susah itu ya soft skillnya, karena itu kepribadian sendiri kan. Itu gimana cara lu bangun disiplin, Oke. kepribadi, intinya yang kepribadian lah, yang soft skill tuh gitu. Oke. Kayak lu gimana cara manage orang, SDM, operasional, finansial gitu kan. Iya. Itu yang dibutuhin ya karakter. Karakter lu ngikutnya ke taruh salah lagi ngomongnya. SDM atau orang-orang yang deket lu tuh ngikut karakter lu pasti kalau lu di dalam bisnis itu. Oke, Gitu, Bi. gitu. Hmm. Kalau berarti nggak semua orang punya karakter kan? Nah, iya. Kalau skill kan bisa dipelajarin gitu. Kalau karakter kan terbentuk dari diri sendiri gitu Iya, kan ya. Terbentuk dari orang tua juga bisa sih. Iya, dari keadaan juga Nah, kan. dari keadaan, dari waktu juga kan. Karena waktu kan juga bisa membawa pengalaman juga Iya, lah. benar-benar. Pengalaman juga kan ngebentuk soft skill Soft dia. skill juga gitu kan. Tuh. Menurut lu nih, apa yang ngebuat lu bisa sampai ke titik ini? Yang ngebuat gue sampai titik ini karena doa orang tua. Doa orang tua, wah itu Iya. paling mujarab banget Wah, ya. iya, Gila. parah. Nggak ada yang bisa nandingin Iya. ya istilahnya gitu Karena kan. gue kan waktu itu ya, gue mau ngampus di satu kampus itu harganya mahal, Pi. Aduh, berapa tuh? Ya 40 jutaan sih. Iya, Itu kan udah gede banget. Iya kan? udah termasuk besar lah ya Nah. buat kita-kita kan. Gue kan lulus tahun 2023 ya. Iya. Ini kan cerita sedikit nih. Gue bisa kampus di sana tuh, gue juga beasiswa di sana. Iya. Nah, itu pas bulan puasa itu gue bukan pertama kali sih. Gue pertama ya intinya gue peluk orang tua gue, Pi. Peluk orang tua ya. Gua The first ya pertama Bukan ya. the first sih kan deh. Oh waktu iya, kecil nggak oh iya udah cuman pernah. Cuman pas ngalamin hal Iya. itu gitu kan. Lebaran itu gue peluk, gue nangis. Yes. Bayangin, itu gue minta doa, gue habis lulus jadi mau ke bisnis gitu kan. Iya. Nah habis itu singkat cerita ya gue nyari di sosial media. Ini ada kampus gak yang apa ya, yang bisnis gitu kan, yang gak teori doang tapi Iya. praktek langsung lah. Nah gue lihat ada pencarian beasiswa, Bi. Iya. Nah beasiswa di situ gue daftar, gue ikut seleksi, itu ada 3 tahap. Yang kedua itu online, yang ketiga itu offline. Oke. Yang online ini gue lagi di Tasik, Oh, lagi gue di lagi belajar sama gue kan, gue juga punya bisnis tas tuh, Oke. Widiana tuh. Nah disitulah gue langsung terjun tuh, udah tahap kedua gue terjun ke Tangsel, Tangsel. langsung tuh offline gue di situ ya. Di situ tesnya sih tes karakter sih, gimana kita bawa plan buat ke depan, apa tujuannya gitu sih. Oke. Karena yang dilihat ya itu mungkin ya, karena gue juga nggak berharap dapet sih sebenarnya subah. Cuman karena gue punya planning ya, target gitu kan, gue mau bilang gue
gua mau punya agensi, gua mau punya Iya. karena gua basicnya media. Nah itu tuh yang mungkin jadi satu nilai di situ. Oh, mungkin. oke. Siap, Nggak tahu siap. juga gitu kan. Oke. Gitu, Bi. Menurut lu nih, kan lu kan terjun di dunia bisnis ya. Iya. Itu setelah lulus dari SMK kan? Iya, SMK. Istilahnya begitu kan. Nah, lu mungkin ada hal yang mau lu kasih tahu gitu gimana cara abis lulus itu bisa langsung terjun ke situ gitu. Ke bisnis Abis media. lulus? Iya. Abis lulus lu cari fashion lu dulu di mana? Oke. Karena ketika fashion lu yang lu suka gitu kan pasti lu jalanin. Iya, benar. Kayak gue suka banget sama video, pasti gue jalanin apapun itu. Nah di bisnis ini kan karena masih tahap belajar gitu kan, nah itu tuh masih kayak ada kurang feel-nya tuh kurang gitu. Nah makanya gue bisnis sama media itu gue pengen jadiin satu, gimana caranya ya itu. Oke. Gue mungkin bisa bikin YouTube Curiga Sukses. Gitu Siap. kan. Tuh ya buat kalian teman-teman di gitu rumah kan. ya yang Gitu. mau nonton channelnya Wisam langsung aja datang ke Curiga Sukses. Jadi iklan nih kan. Gitu, Bi. Oke. Gitu. Apalagi, Bi? Tanya lagi, Bi. Yang banyak. Kalau buat lu nih, Ah. kira-kira buat anak-anak muda itu cocok di dunia bisnis apa aja sih? Yang Iya, cocok itu. Yang cocok. Iya. Ya itu balik lagi Ke passionnya dia. Passion. Karena kan kecuali yang udah tua ya gitu ya. Iya. Mohon maaf ya. Udah lansia. Iya udah punya tanggung jawab lah. Oke. Nah kita kan keadaan misalkan belum punya tanggung jawab kan ya apa sih, Iya paling sih, buat bener-bener. jajan doang. Iya, buat jajan doang kan. Paling iya. buat main sama cewek gitu Iya, kan. benar Kan? ya, benar. Iya, terus kalau nggak ada yang cewek gimana bang? Ya pikirin aja sendiri. Udah nggak usah nanya-nanya ke kita bukan ahli Iya, cewek nah gitu kan. gitu. Oke. Ya lu sesuai passion lu aja dulu, yang misalkan ya yang belum punya tanggung jawab Iya. gitu kan keadaan orang juga Iya, beda-beda beda-beda kan? ya. Ada yang Karena punya ada yang tanggung udah jawab. punya tanggung jawab, udah harus ini keluarganya mungkin kan. Iya. Ya syarat gue yang belum punya tanggung jawab, ya lu kejar passion lu dulu yang lu suka, lu mantepin, ya gas pasti bisa. Selama lu bisnis ini ada pengalaman apa aja sih yang udah lu laluin gitu kan? Kayak suka Gimana? sedihnya gitu, senang sedihnya gitu. Di bisnis suka sedihnya ya kadang ada yang nggak beli, Bi. Ada yang nggak beli. Kan gue juga masih handle waktu itu iya. sebulan pertama sendiri. Ya Terus? sebulan pertama tuh pasti susah lah buat dapetin customer. Iya, customer. Apalagi kan baru ini produk apaan sih? Oh iya, belum terlalu terkenal ya. Apalagi sekarang ya udah banyak lah produk-produk kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Kan gimana caranya kita memposisikan diri itu yang lebih apa ya? Lebih unik lah. Oke. Oh iya, Sebisa benar. mungkin kan, karena apa ya, hal yang membuat satu produk atau bisnis itu yang bisa dikatakan bisnis ya, itu Iya. tuh kalau udah berjalan sistemnya, Bi. Oke. Berjalan sistemnya kayak dari SDM-nya, operasionalnya, kreatifnya gitu kan, ya intinya manajemennya udah apa, udah organisir gitu kan. Oke. Nah itu tuh baru bisa dikatakan bisnis gitu. Siap. Gitu, Bi. Nah, tadi lu nyebut tentang apa konsumen ya. Hmm. Itu cara narik konsumen itu gimana tuh? Biar kayak istilahnya mereka tuh bisa lebih kenal sama apa yang lu ini. Ya ada yang namanya apa ya, USP, Unique Selling Proposition. Oke. Jadi dia tuh apa sih yang unik di lu tuh, kan karena ada tukang nasi goreng misalkan yang kalau ngegoreng tuh dia lempar pancinya gitu. Iya. Lu lihat gak sih? Iya, ada. Nah itu ada. tuh unik, itu yang ngebuat orang oh ini aneh nih. Iya, beda dari yang lain Iya, ya. kayak soto gebrak. Emang dia gebrak buat apaan? Buat mancing Biar orang. mancing kan? orang ya, benar-benar. Ya benar. itu kayak apa yang buat lu unik gitu. Oke. Gitu sih. Nah, untuk cari relasi nih, menurut lu sendiri tuh gimana? Cari relasi. Boleh Iya. minum dulu gak sih? Ah, boleh. Oh iya, jangan ini makanan bukan jadi pajangan doang. Tadi ada kopi apa? Bukan kopi, bukan ini. Ah. Oh, jangan. Bukan ya? Bukan. Lu minum dulu. Iya, gue juga minum dulu deh. Buset, pada ngeliatin gue ya. Ini kalau bisa jangan lupa dimakan ini. Oh iya, Iya. ada di belakang. Nasi padang apa tadi?
Oke. Apa tadi pertanyaannya? Iya, gimana sih cara nyari relasi gitu kan? Kalau nyari relasi ya